Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Tarot Penenang Jiwa. Hai, apa kabar untuk Anda yang baru hadir? Terima kasih banyak kesempatannya untuk bisa menyaksikan readingan terbaru dari kami. Dan apa kabar buat Anda semua untuk Taurus? Semoga Anda baik-baik saja ya, dan semoga Anda tetap sehat terus, dilimpahi keberkahan selalu dari Tuhan ya. Amin. Dan kali ini kita akan membahas masalah asmara. Ini paling lengkap daripada pembacaan yang sebelum-sebelumnya ya. Dimana di sini lebih panjang waktunya, lebih lama juga ya. Oke, untuk Taurus yang menyaksikan readingan ini ya. Di sini ada pembacaan asmara di minggu kelima yang dimulai pertanggal 26 sampai tanggal 26 Desember 2021 ya, hingga 1 Januari 2022. Selamat tahun baru buat semuanya ya. Dan kali ini pembahasannya kira-kira apa ya yang akan terjadi untuk asmaranya di minggu ini, akhir bulan 2021 ini ya, atau akhir tahun dari bulan Desember. Kita akan lihat untuk pembacaan divine feminine, divine masculine, twin flame maupun soulmate atau orang masa lalu. Reconciliation, mungkin ada yang reconciliation ya. Nah, kita akan lihat bersama-sama untuk pembacaannya. Bismillah buat Taurus. Oke. Sini ada Five of Wands, ada Eight of Cups ya, itu yang maskulin. Ada Three of Swords, ada apa lagi untuk yang maskulin? Ada King of Cups, lalu ada Seven of Wands ya. Ya, maskulin. Sekarang feminimnya. One feminim, sebenarnya apa yang terjadi asmaranya. Di sini ada the moon, ada Knight of Wands, ada Ace of Cups, lalu ada apa lagi? Ada Four of Pentacles, ada Six of Pentacles. Dari beberapa energi ini terlihat untuk yang jomblo mungkin ya di sini ya. Pikirannya di sini kayak orang yang marah-marah gitu ya. Kenapa sih kok gue gini banget hidup gue? Kenapa sih asmara gue selalu nggak dapet apa-apa? Kenapa sih gue selalu konflik sama orang-orang baru atau orang lama? Apa sih yang terjadi sama gue gitu ya? Dan di sini ngerasa kayak kenapa sih kok gue selalu tengkar, selalu merasa direbut hubungannya, selalu dibohongin, disakiti maupun tidak dihargai seperti itu. Dan di sini ada Eight of Cups ya. Gue udah nggak berharap lagi apa-apa. Yang terpenting gue udah fokus pada ibadah gue fokus pada diri gue sendiri gitu ya kan. Dan di sini juga ya maskulin merasa kayak harapannya udah sia-sia gitu ya.
Karena apa? Karena di sini ada Three of Swords, di sini merasa kecewa, mudah disakiti, dibohongin, bahkan dipermainkan, seperti itu perasaannya ya. Dan ada King of Cup, terlalu banyak masalah yang dihadapi oleh Taurus ya kali ini ya, karena dengan tanggung jawabnya di sini selalu aja disudutkan pada masalah-masalah baru, yang dimana ngerasa kayak udah gak mau tahu lagi dengan masalah orang lain gitu ya. Di sini ada Seven of Wands, padahal di sini Taurus yang jomblo udah berkomitmen banget ya untuk bisa mendapatkan cinta, sehingga di sini dia merasa dibohongi, dimanfaatkan, sehingga masalahnya ini selalu ada aja kurang baik ya. Masalahnya selalu masalah asmara gitu ya, tapi masalah yang lainnya ada gitu ya. Kita lihat untuk yang feminimnya apa yang terjadi. Untuk yang feminimnya di sini ada The Moon. The Moon ini feminim sudah awal-awalnya mungkin dia merasa kayak hidupnya setengah-setengah gitu ya, selalu kayak ngerasa cintanya hanya sebagian saja, tidak dihargai cintanya ya. Bahkan di sini berharap ada kedatangan seseorang yang ada Knight of Wands, berharap kedatangan seseorang yang membawa suatu perubahan dalam kehidupannya saat ini, dan seseorang ini membawa suatu kebahagiaan pada dirinya, dan nyatanya entah apa yang akan terjadi nantinya, tapi pastinya di sini ada Ace of Cup, rasanya lepas kontrol ya kalau feminim Taurus ini ya. Kalau sudah jatuh cinta banget, kalau udah sakit banget, dan juga terlalu bebas gitu ya, memberi, terlalu banyak memberi kepada seseorang gitu ya. Tapi nyatanya kalau udah ada yang datang langsung kecantol seperti itu. Dan oke, sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Untuk yang feminim ya, tadinya udah berharap ada orang yang datang, dan di sini perasaannya lepas kontrol gitu ya. Kalau sudah suka banget gitu ya, tapi dikejar-kejar pula. Dan kali ini masalahnya yang diharapkan itu masalah dia bisa membahagiakan dirinya gitu ya, membahagiakan kebahagiaan yang diinginkannya saat ini. Dia berharap itu aja, bahkan dia juga tidak berharap materi juga ya, atau bisa jadi memang Taurus juga ada materainya ya, ada sebagian Taurus di sini ya, sebagian saja ya, tidak banyak ya. Dan di sini ada Six of Pentacles, berharap ada orang yang memberikan cinta yang sama seperti yang diharapkan oleh feminim ya di sini ya. Dan dengan kedatangannya seseorang ini berharap ada kedatangan yang membawa suatu perubahan cinta yang lebih baik dalam kehidupannya, ketulusan yang membawa kebahagiaan dirinya ya, itu yang diharapkannya ya. Nah, sekarang untuk masalah orang masa lalunya, untuk yang feminim maupun maskulin, di sini ada Five of Wands dengan The Moon ya. Pernah terjadi sebuah konflik ya, atau pertengkaran yang dihadapi oleh pasangan dua ini dengan orang masa lalunya. Bahkan di sini pencerahan mengenai kehidupan masa lalunya, rasanya seperti orang yang kurang percaya diri juga ya. Masalahnya yang si perempuannya ya, si feminimnya ini kurang percaya diri kepada maskulin gitu ya, apalagi maskulin sebaliknya bisa seperti itu juga ya. Sehingga di sini si maskulin ngerasa kalau ada sesuatu hal yang nggak diberikan apapun itu dia kayak marah gitu ya, cuman marahnya itu kependem gitu ya, tapi nggak marah di hadapannya dia itu, karena kalau udah marah di hadapannya dia juga bisa menyerang gitu ya, karena dia tahu itu taktiknya kayak gimana, karena nggak bisa kalau marah di depannya si feminim gitu ya, bahaya nanti ujung-ujungnya cekcoknya malah Taurus yang kalah gitu ya kan. Nah, di sini juga ada Ace of Cup dengan Knight of Wands, feminim maupun maskulin. Di sini maskulinnya sedang tidak terlalu berharap pada si dia orang masa lalunya ya, tetapi orang masa lalunya datang memberikan sebuah harapan kepada si maskulin, tapi nyatanya
harapan itu gagal gitu ya, karena di sini si maskulin tidak terlalu terburu-buru untuk mendapatkan cinta gitu ya, karena di sini dia tidak lebih fokus pada dirinya sendiri, bahkan fokus pada masalah harapan-harapannya dia yang akan dia hadapi ke depannya gitu, untuk bisa membayar utang-utang mungkin seperti itu yang dipikirkan ya. Sekarang ada Three of Swords dengan Age of Cup ya. Orang masa lalunya di sini ini maskulin merasa kecewa ya dengan masa lalunya, karena sudah sering cekcok, sudah sering nggak jelas hubungannya ya, nggak ada kepastian. Jadi di sini dikecewakan, sehingga di sini perasaannya si feminim ini kepada si maskulin kayak tidak sebesar seperti masa pasangan yang awalnya gitu ya. Jadi di sini malah si feminim memberikan perasaannya kepada orang lain dibandingkan kepada si Taurus, seperti itu ya, dengan orang barunya gitu ya. Karena di sini cintanya si feminim kepada maskulin itu kayak nggak tulus gitu ya, karena si maskulinnya juga nggak memberi kepastian gitu ya, jadinya agak maju mundur gitu ya. Dan di sini ada King of Cup dengan Four of Pentacle. Ini masalah dengan orang masa lalu ya, maskulin maupun feminim ya. Sebenarnya masalah ini masih bisa diselesaikan, tetapi karena sama-sama memiliki ego yang besar, sehingga di sini masalahnya cukup besar, tidak bisa terkendali, dan merasa ada suatu kekecewaan dalam masalah ini. Dan itu tidak membawa dampak yang bagus pada kehidupan asmaranya di masa lalu ya. Dan perasaannya malah yang terjadi di sini sama-sama mencari pelampiasan di luar, berselingkuh seperti itu ya, mencari kebebasan di luar seperti itu ya. Maka dari itu di sini harapannya tidak terlalu yang mulu-mulu sebenarnya ya, pasangan orang masa lalunya di sini tidak terlalu mulu-mulu mengenai hubungan ini, tetapi yang mencari masalah atau yang dalam bermasalah di sini adalah Taurus yang maskulin seperti itu. Jadi inilah yang membawa suatu hal yang kurang baik dalam hubungan ya, dengan masa lalunya dulu ya. Dan di sini Seven of Wands and Six of Pentacles, mungkin bisa saja di sini dulu sebenarnya si maskulin ini memberikan kepastian kepada si feminim gitu ya, tetapi karena di sini ada suatu ketidakjelasan dalam masalah yang dihadapi ya, masalah percekcokannya, apalagi masalah hal-hal yang lainnya gitu ya, kurang bertanggung jawab dalam menghadapi masalah, itulah yang membuat si feminim ini merasa kayak mencurigai gitu ya, ada sesuatu hal yang disembunyikan. Nyatanya benar gitulah ya, benar ada sesuatu hal yang dirasakan, karena di sini si feminim ini memiliki materi yang cukup baik ya, sehingga di sini dia sebenarnya lebih banyak memberi cinta ya kepada si maskulin itu ya, tapi nyatanya komitmennya di sini hanya untuk memanfaatkan materinya saja, sehingga untuk mencintai dia lebih berhati-hati untuk memberinya gitu ya. Walaupun dikatakanlah hal yang sangat membawa perubahan baik dalam dirinya gitu ya, tetapi di sini lebih banyak memberikan cintanya kepada orang barunya dibandingkan kepada masa lalunya di sini ya, atau dengan orang masa lalu yang pernah dihadapi seperti itu ya. Oke, Taurus yang berpasangan yang mengenal dengan orang masa lalu ya, yang sudah pernah jadian sama orang masa lalu, seperti itulah hubungannya ya, asmaranya. Sekarang untuk yang masing-masing dari Divine Feminine dengan Divine Masculine yang berpasangan, apakah yang terjadi hubungan asmaranya saat ini bersama pasangannya apakah sama dengan yang dulu? Kita lihat untuk energinya dari Divine Masculine-nya. Ada Ten of Swords. Apa yang dirasakan hubungannya bersama pasangannya ya?
Oke. Lalu ada Queen of Swords. Ada Page of Wands. Ada Ace of Pentacles. Ini yang maskulin, sekarang ke bagian feminimnya. Mohon maaf ya kalau ada suara yang berisik. Maklum saja, lagi rame. Oke. Kita lihat untuk energi selanjutnya di bagian feminimnya ya, dengan pasangan. Kira-kira feminim dengan pasangan seperti apa ya? Taurus feminim dengan pasangan. Kenapa Taurus feminim? Oke. Sini ada Three of Cups. Ada The High Priest. Lalu ada Five of Pentacles. Ada King of Swords. Ada Seven of Pentacles. Nah, untuk yang bersama pasangannya masing-masing, kita baca untuk yang feminim dulu ya. Divine Feminine Taurus ya. Sini ada the Moon and Three of Cups ya. Oke. Untuk feminim Taurus, di sini bersama pasangannya dia berharap pada suatu pembaruan dalam hubungannya ya. Yang terjadi di sini dia mendapatkan suatu pencerahan, dapat mulai apa ya, ada sebuah kesedihan juga ya, sebenarnya kesedihan yang dirasakan karena di sini sosialisasinya dengan teman-teman, kumpul dengan teman-teman itu dibatasi karena merasa ada sebuah komplain dari pasangan mungkin ya, karena pasangannya di sini lebih banyak nimbrung dengan teman-temannya, bisa jadi seperti itu karena ya yang dirasakan si feminim ini bersama pasangannya kayak nggak pernah dihargai gitu ya. Jadi dia mencari jalan keluar untuk bisa menyelesaikan masalahnya dari belenggu-belenggunya yang selama ini kepada pasangannya. Itulah yang dia rasakan. Dan di sini ada Knight of Wands dengan The High Priest ya. Si feminim berharap dengan kedatangannya pasangan yang barunya ini membawa suatu perubahan, walaupun tidak memiliki tidak memiliki pemahaman yang sama, pendapat yang sama, tetapi dia bisa menerima kekurangan dan kelebihannya pasangan masing-masing. Dan walaupun ada suatu perbedaan usia, perbedaan pendapat, budaya, agama, hal lainnya ya, di sini dia tidak peduli masalah itu. Yang terpenting di sini jalan bersama-sama untuk bisa saling mengisi kebersamaan yang terjadi dalam hubungan ini ya. Itulah yang pertama. Yang selanjutnya di sini ada Ace of Cups and Five of Pentacles. Nyatanya
sama pasangan di sini hubungannya, perasaannya itu ya lebih besar ya daripada dengan orang masa lalunya gitu ya. Bahkan di sini dengan pasangannya yang tidak memiliki apapun, dia masih tetap mencintai, karena di sini si Taurus feminim ini lebih banyak mencintai apa adanya, ketulusan seperti itu, dibandingkan mencintai karena materi seperti itu ya. Dan di sini hubungan ini juga ada Four of Pentacle and King of Swords ya. Di sini ada hal yang menjadi harapannya, di sama-sama keinginannya itu fokus ke depan, fokus kebersamaan masa depan untuk mempersiapkan semuanya. Di sini dia mempersiapkan materinya, keberadaan, kesiapan mentalnya juga ya. Tetapi di sini pasangannya siap membantu hal-hal yang menjadi keinginannya si feminim Taurus seperti itu. Dia sebenarnya sayang juga ya sama si feminim Taurus ini. Dia menjaga, dia bertanggung jawab sekali dengan hal-hal yang dilakukannya kepada feminim ini gitu ya. Dia nggak gampang yang kayak si orang masa lalunya feminim gitu ya. Dan di sini ada Six of Pentacle dengan Seven of Pentacle. Mungkin karena dia tidak memiliki apa-apa gitu ya, dia kebingungan ya, pasangannya kebingungan untuk bisa mencari materi yang banyak, bahkan untuk bisa membahagiakan si feminim. Dan si feminim berharap ada materi yang diberikan kepada diberikan dari dia kepada si feminim gitu ya, ibaratnya ya. Tetapi di sini harapannya terlalu, feminim ini memang kadang ada sisi malunya ya, ada sisi gak malunya, berani ibaratnya ya, dengan sisi-sisi itulah yang membawa sesuatu hal yang tidak menentu sikapnya ya. Kadang ada menuntut, kadang enggak, itu kadang berubah. Jadi si pasangannya ini malu gitu ya untuk berhadapan dengan si Taurus feminim itu ya, karena di sini tidak memiliki, walaupun dia terlihat seperti orang yang kaya ya, tetapi tidak memiliki materi yang cukup kuat atau tidak memiliki keberhasilan materi yang baik seperti itu. Tetapi di sini dia selalu memberikan cinta yang tulus kepada pasangannya, apapun itu. Dia yang selalu membantu masalah keuangannya juga kepada pasangannya ya. Si Taurus feminim ini selalu kadang membantu juga itu untuk memenuhi keinginannya si pasangannya yang dari feminim gitu. Oke, kita lihat untuk pasangan dari maskulin ya, hubungannya, asmaranya. Di sini ada Five of Wands dengan Ten of Swords. Di sini konflik yang cukup hebat sehingga membuat sakit hati pasangannya, dan bahkan di sini saling menyalahkan ya, saling menyalahkan satu sama lain dan membawa suatu beban yang cukup besar. Dan bahkan nyatanya di sini permainan perasaannya yang dilakukan ini tidak punya rasa belas kasih ya, memang Taurus maskulin ini ya, lebih banyak semaunya sendiri ya, bahkan merasa lebih bertanggung jawab dia dibandingkan si pasangannya seperti itu ya, karena dianggapnya aku yang lebih berkuasa, lu nggak punya apa-apa, lu nggak bisa apa-apa, lu harus nurut sama gua seperti itu. Kebanyakan sebagian dari Taurus ada yang seperti itu, tetapi sebagian lagi di sini tidak terlalu yang menuntut seperti itu, hanya untuk memang keras sih. Hanya saja di sini dia kayak orang yang ngerasa kecewa gitu ya, ngerasa sakit hati pasangannya, ngerasa kok gini banget sih kamu sama gua, itu gua udah ngasih cinta yang baik sama lu, tapi lu malah nggak menghargai cinta gua. Kenapa sih lu selalu marah-marah sama gue, selalu menuntut hal ini itu sama gue? Kenapa lu masih selalu banyak alasan sama gue gitu? Kenapa nggak dari dulu, kenapa harus sekarang gitu? Bahkan juga di sini ada Eight of Cups dengan Nine of Pentacles. Sebenarnya si maskulin ini nggak berharap apa-apa ya dari pasangan, tetapi dia berharap kepada Tuhan, selalu berdoa, selalu kurang bersyukur, selalu kurang terlalu berharap terus gitu ya. Tidak tahu bahwa di sini sudah apa yang diinginkannya itu sudah ada sebenarnya, hanya saja dia tidak melihat
dari sisi yang dimilikinya saat ini seperti itu. Dan di sini si feminim ini si pasangannya ini sebenarnya sudah punya segalanya dari apa yang dicari oleh Taurus, tetapi Taurusnya saja yang terlalu kurang bersyukur dengan keadaan yang dimiliki saat ini, terlalu banyak menuntut, hanya melihat dengan sebelah mata seperti itu ya, padahal sudah punya banyak semuanya apa yang dicari seperti itu, tapi hanya melihat sebelah mata itu yang membuat membuta mata hatinya gitu ya. Dan di sini ada Three of Swords dengan Queen of Swords yang artinya si maskulin ini merasa kecewa dengan sikapnya si pasangannya, karena di sini si pasangannya merasa paling berhasil dalam segala apapun, paling bisa memperoleh apapun. Di sini dia ngerasa kecewa, ngerasa sakit hati, apalagi ngerasa nggak dihargai seperti itu. Tetapi di sini pasangannya lebih fokus pada dirinya sendiri, tidak terlalu fokus pada pasangannya si Taurus maskulin ini ya. Dan di sini juga Taurus maskulin ini lebih banyak merasakan kayak gue itu maunya dihargai sama lo, sampai kenapa lo malah bikin gue emosi, gue kecewa banget kayak gitu loh ya. Jadi di sini dia ngerasa kayak sebenarnya si pasangannya ini sudah menjadi ratu bagi kehidupannya dia gitu ya, tetapi kenyataannya malah masih juga tidak dihargai atau tidak diindahkan oleh si Taurus maskulin kayak gitu ya. Makanya di sini ada King of Cups dengan Page of Wands yang artinya si maskulin ini selalu emang hidupnya selalu bermasalah ya, selalu hidupnya marah-marah, bermasalah, udah main kekerasan juga, sehingga pasangannya ngerasa sakit hati, bahkan pasangannya ngerasa nangis terus, itu sedih gitu ya. Kenapa kok sikapnya seperti ini, ada apa sih sebenarnya yang disembunyikan selama ini? Ternyata dikira si Taurus maskulin ini adalah orang yang bertanggung jawab, nyatanya ternyata enggak seperti itu. Bahkan ada sebuah kecemburuan yang terlalu berlebihan sehingga membawa suatu masalah yang cukup serius ya. Tetapi di sini si pasangannya yang dihadapinya di sini ngerasa kayak mending gue sama orang baru deh ditimbang sama lo gitu, karena perasaannya di sini udah nggak lagi sama seperti yang sama si maskulin ini gitu ya kan, karena di sini dia merasa lebih nyaman dengan orang lain dibandingkan dengan Taurus maskulin yang sekarang gitu ya kan. Nah di sini dia ngerasa ingin dengan orang baru saja, dia ingin membuka hatinya untuk orang baru. Nah ini gimana dong kalau ceritanya kayak gini ya, tergantung sama si maskulin ya, tujuannya maskulin tuh kayak gimana. Si maskulin apa mau emang kalau sudah sikapnya pasangan sudah seperti ini mau digimanain lagi gitu kan. Si pasangan udah menjauh karena udah merasa sakit hati, dimanfaatkan, bahkan hanya tidak lagi fokus pada si maskulin ini, karena di sini ada Seven of Wands dengan Age of Pentacles. Sebenarnya yang diperebutkan oleh si Taurus maskulin ini hanya untuk memanfaatkan keberhasilannya materinya si pasangannya ya, karena pasangannya ini adalah seseorang yang bisa membawa hubungan baik ya atau keberuntungan gitu ya. Nah disinilah yang dia cari itu hanya keberuntungan seperti itu. Maka dari itu di sini si maskulin pura-pura berkomitmen, padahal di sini komitmennya hanya untuk main-main saja, tidak sungguh-sungguh seperti itu ya, karena untuk mencari sebuah materi sebenarnya, bukan karena cinta yang sesungguhnya seperti itu. Dan kira-kira sebenarnya hal yang terjadi ini apa yang perasaan selanjutnya? Oke, ada soulmate ya. Lalu ada apa lagi untuk divine feminine dengan divine masculine? Ada attraction, let's go of control issues. Nah
ini sudah ketemu ya, sesuai dengan pembacaan yang tadi ya, mengenai yang maskulin dengan si feminim ya, sama dong. Jadi di sini sebenarnya kesalahannya adalah si feminim maupun maskulin di sini merasa terlalu menganggap bahwa dia adalah soulmate-nya gitu ya. Makanya di sini terlalu mengekang atau mengontrol pasangannya ya, sehingga di sini hubungannya dia sebenarnya dipertemukan dengan soulmate-nya ini adalah bukan soulmate yang sebenarnya, tetapi soulmate yang dikirimkan oleh Tuhan untuk bagaimana cara berpikirnya si maskulin maupun feminim ini, dengan cara pikirnya apakah dewasa ataukah mungkin bisa sanggup ketika bertemu yang benar-benar tulus dengan si feminim maupun maskulin seperti itu. Makanya di sini apakah soulmate ya, soulmate memang, tapi di sini usahanya terlalu yang berlebihan seperti itu ya, attraction. Nah, sesuai ya dengan usaha barusan yang dikatakan di sini, attractionnya, usaha atau tindakannya terlalu berlebihan, terlalu di luar batas, bahkan sampai main kekerasan, sampai gak peduli perasaannya, bahkan selalu mencari masalah seperti itu. Itu yang membawa dampak yang kurang baik bagi hubungannya si Taurus feminim maupun maskulin seperti itu, ataupun dengan orang masa lalunya dulu ya. Dan ada let's go of control issues, mungkin dengan orang masa lalunya dikontrol sehingga sikapnya dengan pasangannya yang saat ini tindakannya itu selalu banyak mengontrol pasangannya masing-masing ya. Disinilah yang membuat jarak yang terpisah cukup jauh, bahkan membuat kehidupannya kurang baik dalam hubungannya. Nah, inilah yang menjadi suatu hal yang dirasa kurang nyaman bagi si feminim atau maskulin, atau bagi pasangannya yang ditemuinya saat ini. Oke, gitu aja dulu. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe. Dan terima kasih buat yang sudah subscribe maupun like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk bisa menyaksikan readingan selanjutnya. Dan sampai jumpa di readingan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.